Ibu yakin semuanya semangat dan sudah menunggu di rumah ya. Apalagi hari ini, hari keempat, kalian akan mengikuti ujian tengah semester. Sebelum ujian anak-anak ibu, walau dengan virtual, yuk kita datang ke hadapan Tuhan di dalam ibadah pagi kita. Kita bernyanyi dengan semangat, Count Your Blessing. Cause in heaven you are called to bear. Got your many blessings, every doubt will fade, and you will keep singing as the days go by. You count your blessings and then one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your any blessings, see what God has done. When you look at other with their lungs and cry, think that this has promised you his head on time. From your many blessings now we cannot buy. Your reward in heaven, not your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So admit that coming whether great or small, did not be discussed that God is over all. Count your many blessings, angel will attend. Help and comfort give you to your soul the end. You count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tundukkan kepalanya anak-anak ibu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru. Kami bersyukur kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Bapa di surga, sebelum kami mengikuti ujian pada hari ini, kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Anak-anak kami Tuhan telah siap di rumah kami masing-masing. Walau dalam jaringan, anak-anak kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menolong Tuhan, lewat ibadah pagi, anak-anak kami semakin terbangun iman mereka. Mereka semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami. Biarlah Tuhan, hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku,
dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Anak-anak ibu, pasti kalian mengetahui beberapa kerajaan melalui sejarah yang kita pelajari. Ya, misalnya ada kerajaan Kutai, kerajaan Pasai dan Perlak, dan kerajaan Sriwijaya. Tetapi anak-anak ibu, semua kerajaan ini tidak ada ya yang kekal atau bertahan selama-lamanya. Nah, kerajaan mana sih yang kekal selamanya anak-anak ibu? Ayo, bagaimana dengan kerajaan Daud? Dalam salah satu mazmurnya, Daud pernah berkata bahwa Allah telah membuat janji khusus kepada Daud. Tuhan sudah menyatakan sumpah setia padanya, dan Tuhan tidak akan memungkirinya. Mazmur 132 ayat 11. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di tahtamu. Ketika kerajaan Daud dalam masa kejayaannya, bangsa Israel dalam keadaan damai, Daud ingin membangun bait Allah. Tetapi Nabi Nathan diutus Tuhan Allah menyatakan kepada Daud bahwa Tuhan tidak ingin Daud yang membangunnya. Tetapi Allah akan membangun keluarga Daud, dan seorang dari garis keturunannya akan memimpin kerajaannya selamanya. Ada 3 hal pokok yang penting dari janji Allah kepada Daud. Yang pertama, janji Allah bukan mengenai Salomo putra Daud, sebab Allah menyatakan kerajaannya berdiri selama-lamanya. Meskipun Salomo terkenal dengan kekayaan dan kebijaksanaannya, ia secara pasti tidak memerintah selama-lamanya. Ayat 14. Nabi Nathan menyatakan kepada Daud bahwa Allah akan menjadi bapa dari raja besar yang akan dilahirkan dari garis keturunan Daud. Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku. 2 Samuel 7 ayat 14. Yang kedua, anak-anak ibu, raja ini akan memerintah di atas tahta Daud. 2 Samuel 7 ayat 12. Secara fisik memang Salomo yang duduk di atas tahta Daud dan membangun bait Allah. Tetapi secara rohani, anak-anak ibu, janji ini ditujukan kepada Yesus Kristus, yaitu di dalam Matius 1 ayat 1 mencatat, Yesus adalah anak Daud dan Abraham. Artinya, Yesus penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham. Yang ketiga, anak-anak ibu, 2 Samuel 7 ayat 2. Allah meneguhkan kembali bahwa ia akan mewujudkan janjinya. Dalam kasih karunia-Nya Allah Bapa kita tidak hanya memberikan janji, tetapi juga komitmen agar janji itu pasti terwujud apapun situasi dan kondisinya. Anak-anak ibu, Yesus Kristus menjadi titik sentral atas semua janji Allah Bapa kepada manusia di sepanjang generasi. Nah, anak-anak ibu, kita bersyukur atas hal tersebut. Mari kita membangun semua aspek kehidupan kita dengan berlandaskan kepada pribadi Yesus Kristus dan kebenarannya. Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, juru selamat dunia. Amin.
Tundukkan kepala anak-anak ibu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Bahwasanya ya Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Biarlah ya Tuhan kami boleh percaya akan kuasa dan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong anak-anak kami senantiasa di dalam pengenalan mereka akan Engkau saja ya Tuhan. Anak-anak kami akan mengikuti ujian, Tuhan yang menolong mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati persiapan mereka, daya ingat anak-anak kami. Dan juga anak-anak kami boleh mengerjakan ujian dengan jujur dan juga dengan penuh percaya diri. Anak-anak kami mampu mengerjakan segenap ujian dengan sebaik-baiknya. Berkati juga Tuhan segenap keluarga anak-anak kami, Bapak Ibu guru beserta keluarga. Bangsa dan negara kami juga serahkan ke dalam tangan tuntunan Tuhan. Hari lepas hari bangsa Indonesia semakin baik, terkhusus di masa pandemi ini. Hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.